Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Yuda Prastiwi dengan NPM 22144600133. Saya dari kelas A422. Di sini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran IPS SD untuk tugas ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi terkait dengan ilmu pengetahuan sosial. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang mimpin berdoa itu Sita Sempurna. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik semua? Baik. Oke. Nah, hari ini kita bertemu lagi bersama ibu anak-anak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya, apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Tidak ada? Tidak? Oke. Nah, karena tidak ada, berarti kita akan segera mulai pembelajarannya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah? Ya, silakan anak-anak boleh berdiri terlebih dahulu sambil ibu menyiapkan lagunya. Oke, anak-anak sudah siap untuk menyanyi dari Sabang sampai Merauke? Ya, kita mulai bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, bersejak pulau-pulau, sambal menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Aku berjanji padamu melindungi tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, sudah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak sudah menyanyi dari Sabang sampai Merauke, boleh duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa, anak-anak? Tentang apa? Keberagaman. Ya, betul, keberagaman di Indonesia dan di negara-negara yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Tetapi sebelum masuk ke materi, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus belajar ini? Oke, kita akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, silakan disiapkan buku dan alat tulisnya di atas meja supaya nanti bisa mencatat. Sambil Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 3 tujuan pembelajaran. Nanti yang pertama, anak-anak diharapkan dapat memahami tentang potensi yang ada di berbagai negara di dunia. Kemarin kita juga sudah belajar tentang macam-macam negara. Ada negara apa saja? Tipenya Brunei Darussalam. Ya, betul. Ada negara Italia, Brunei Darussalam, Singapura. Betul, Mas Vito. Kemudian ada apa lagi?
Indonesia, dan masih banyak lagi ya negaranya. Nah, nanti kita akan belajar tentang potensinya sehingga anak-anak dapat memahami potensi apa saja yang ada di negara tersebut. Lalu yang kedua, anak-anak dapat menganalisis cara pemanfaatan potensi tersebut akan dijadikan apa ketika ada sebuah potensi. Lalu yang selanjutnya diharapkan anak-anak mampu berperan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada atau potensi yang ada di negara tersebut. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita anak-anak. Ibu akan menjelaskan sedikit materi sebelum nanti akhirnya anak-anak akan ibu minta untuk mengerjakan pekerjaan. Oke, ibu jelaskan terlebih dahulu. Ya, tadi ibu sudah memaparkan tujuan pembelajaran kita. Bisa dilihat di PowerPoint ya anak-anak, bahwasanya kita ini akan belajar terkait dengan potensi yang ada di negara-negara Indonesia dan juga tetangganya. Kita mulai dulu dari negara Indonesia. Kira-kira di negara Indonesia itu ada apa saja ya tadi? Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang negara Indonesia. Ada beberapa sumber daya alamnya. Oke, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua benua apa saja anak-anak? Benua apa saja? Benua Australia dan Asia, Bu. Ya, betul, Australia dan Asia. Nah, di antara dua benua Australia dan Asia kemudian Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, Pasifik. Indonesia ini memanfaatkan geografi uniknya untuk berbagai sektor. Yang pertama, sektor pertanian. Nah, ternyata di Indonesia itu punya pertanian komoditas utama karena iklimnya tropis sehingga tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan di Indonesia itu sangatlah subur. Contohnya adalah kelapa, sawit, karet, kopi, dan rempah-rempah. Kemarin baru saja ada berita duka yang datang dari saudara kita di daerah Sumatera. Apa berita dukanya? Berita dukanya adalah banjir, betul. Nah, di sana itu diperkirakan karena banyak sekali tumbuhan sawit. Padahal sawit ini merupakan komoditas yang cukup mendongkrak ekonomi sektor pertanian di Indonesia. Kenapa sih, Bu? Kan sama-sama tumbuhan. Kenapa sawit itu bisa merugikan? Yang pertama karena sawit itu tentu akan memakan banyak lahan anak-anak. Dulu negara Indonesia itu dijuluki sebagai paru-paru dunia karena hutannya sangat amat luas, berjuta-juta atau beratus-ratus ribu hektar. Tapi sekarang hutannya sudah semakin sedikit karena ditanami sawit. Nah, kenapa, Bu? Tanaman sawit itu kan sama-sama tanaman, sama-sama punya daun, punya buah, punya batang, dan lain sebagainya. Ya, betul, tapi tanaman sawit itu sifatnya monogami atau hanya satu jenis. Sedangkan kalau makanan-makanan hewan yang ada di hutan itu kan banyak sekali. Coba saja, anak-anak di sini ada yang suka makan mie, ada yang suka makan nasi, ada yang suka makan jagung. Kalau setiap hari dipaksa untuk makan mie terus, anak-anak akan apa? Akan bosan sama. Karena bukan makanannya. Coba harimau disuruh makan sawit, mau kok? Enggak kan? Nah, seperti itu. Kalau lama-kelamaan tentu akan menghambat habitat hewan-hewan itu. Jadi hewannya juga akan punah. Itu tadi yang pertanian ada sawit, karet, kopi, dan rempah-rempah. Sekarang yang kelautan. Indonesia itu kan negara kepulauan. Nah, negara kepulauan itu dikelilingi oleh perairan. Jadi kanan kiri kita tadi diapit oleh Samudra Hindia dan Pasifik. Dari Samudra Hindia dan Pasifik itu menghasilkan cukup banyak hasil-hasil laut. Tidak hanya ikan saja anak-anak, tetapi juga ada beberapa
Ada beberapa apa? Iya, yang dihasilkan lain. Ada ikan, kemudian rumput laut, tumbuhan-tumbuhan dari laut. Nah, seperti itu. Lalu ada sektor pariwisata. Siapa di sini yang sudah pernah berkunjung ke tempat-tempat pariwisata? Mas Jito sudah pernah? Oke, sudah pernah ya. Di mana Mas Jito berkunjungnya? Di pantai, Bu. Di pantai Mas Jito berkunjungnya. Di Pantai Glagah? Ya. Nah, kalau di Pantai Glagah itu ada apa aja? Ada ya yang jualan itu di pinggir-pinggir, pop mie, betul. Selain pop mie, makanan-makanan yang dari laut contohnya, iya betul, ikan, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pariwisata itu juga dapat menjadi potensi. Selain itu, di sektor energi, Indonesia ini dikelilingi oleh Ring of Fire. Apa itu Ring of Fire? Ring of Fire merupakan cincin api Pasifik. Jadi banyak sekali gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia. Kalau kerugiannya tentu kalau gunungnya meletus nanti akan berdampak ke beberapa hal. Ada kerugian material dan non material. Tapi kalau dampak positifnya tentu energi panas bumi atau geotermalnya melimpah sehingga dapat dimanfaatkan. Nah, itu tadi yang Indonesia. Kita lanjutkan ke Kamboja. Kamboja ini juga merupakan negara tetangganya Indonesia, masih masuk di ASEAN. Di Kamboja ini sektor pertaniannya berada di Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap yang menyediakan air dan sedimen yang subur sehingga sangat vital untuk pertanian padi dan menjadikan Kamboja sebagai negara yang agraris. Kemudian di sektor perikanan air tawar, tadi ada Danau Tonle Sap, merupakan danau yang paling produktif dan menjadi sumber perikanan darat yang sangat penting bagi ketahanan pangan nasional. Tadi Danau Tonle Sap ini digunakan sebagai tempat penambakan ikan tambak seperti itu. Kemudian ada sektor transportasi dan perdagangan, ada Sungai Mekong yang berfungsi sebagai jalur transportasi. Tapi perlu anak-anak ketahui bahwasanya Kamboja itu tidak sembarangan orang bisa berkunjung ke Kamboja. Kenapa? Karena kunjungan ke Kamboja itu dibatasi saking banyaknya perdagangan manusia di sana. Iya, perdagangan manusia. Jadi harus hati-hati kalau ke Kamboja itu nanti akan dimintai keterangan dulu oleh pihak migrasinya mau terbang ke Kamboja keperluannya apa, sehingga akan ditanya detail-detailnya di sana. Jangan sampai kita terjebak di jangan sampai terjebak di Kamboja karena ulah atau karena kita sendiri tidak teliti. Makanya nih kalau ada saudara-saudara anak-anak yang bekerja di Thailand misalkan, ditanya di Thailandnya kerjanya apa, kemudian yang mengajak kerja siapa, karena ada kasus anak-anak itu perdagangan manusia atau istilahnya menjadi budak yang akan dijadikan admin, entah itu admin judi atau admin apa, namanya scammer. Nah, di situ kita disuruh bekerja selama berjam-jam. Dalam satu hari kan ada 24 jam, itu selama berjam-jam, lebih dari 12 jam biasanya. Kalau kita tidak mencapai target, maka kita akan mendapatkan hukuman. Hukumannya bisa tidak makan selama satu hari itu, bisa dikenai kekerasan fisik, psikis, dan lain sebagainya. Makanya kita harus hati-hati. Ya, anak-anak, tadi kita sudah bahas dua negara, ada Indonesia dan juga ada Kamboja. Selanjutnya kita akan bahas tentang negara Jepang. Negara Jepang itu kaya akan perekonomiannya di sektor perikanan itu juga banyak nih. Sektor kelautan dikelilingi oleh lautan sehingga merupakan industri perikanan terbesar di dunia. Kalau anak-anak pernah tahu, negara Jepang itu memiliki ikan-ikan yang sering diimpor ke Indonesia atau kita bisa menyebutnya sebagai salmon. Siapa di sini yang sudah pernah makan ikan salmon? Siapa? Belum. Oke, kalau belum besok coba ya makan ikan salmon.
sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Karena tanahnya yang subur sehingga di sana padi juga tumbuh subur anak-anak. Bahkan Indonesia saja juga mengimpor beras dari beberapa negara tetangga. Kemudian ada beberapa sektor di sektor pariwisata dan lain sebagainya. Ada Laut Andaman, tahu Laut Andaman yang dulu pernah kita pelajari, dan juga Teluk Thailand. Di sana juga menghasilkan ikan atau perikanan dan budidaya hasil laut yang sangat baik ya. Lanjut ke daerah Tiongkok. Tiongkok itu terkenal. Nah, di Tiongkok itu banyak sekali pusat-pusat ekonomi khusus yang menjadi sumber kekuatan Tiongkok. Ada pelabuhan-pelabuhan yang sangat besar, menjadi transit di berbagai menjadi transit itu kalau orang di pelabuhan. Kemudian ada juga dari sektor peternakan, padang rumputnya yang luas dan juga memiliki lembah-lembah sungai yang besar seperti yang dan juga sungai kuning di bagian timur. Di wilayah New Zealand itu atau Selandia Baru itu juga ada peternakan ya, peternakan penghasil hewan ternak seperti susu, daging, keju, yogurt. Itu Selandia Baru menghasilkan beberapa produk olahan dari hewan ternak. Salah satunya adalah sapi. Oke. Nah, untuk materinya Ibu rasa sudah selesai. Sekarang Ibu akan membagikan RKPD untuk anak-anak.
dibuka. Gak usah dibuka, gak apa-apa. Nanti dibuka. Yang ini di sini. Oke, silakan dikerjakan soal evaluasinya dikerjakan sendiri. Sudah selesai soal evaluasinya? Ya, silakan dibuka. Oke, sudah selesai. Mas itu sudah selesai. Bukan? Ini Mas, bukan? Selesai? Oke, anak-anak, kita sudah selesai untuk mengerjakan atau pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akan SDG terlebih dahulu. Yuk semuanya berdiri. Kamu tahu kenapa? Ya, di depannya sudah siap? Oke, sudah selesai. Mau senang anak Indonesia hebat? Enggak usah. Kakaknya tidak. Oke, pembelajaran hari ini berdiri lagi. Ya, pembelajaran hari ini kita buka. Hari ini kita sudah belajar tentang pemanfaatan kondisi geografis di berbagai negara. Mana ini? Selandia Baru, Thailand, Kamboja, Indonesia, Singapura, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, nah, ya, tadi terima kasih atas perhatian dari anak-anak dan juga Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Kita